Halo Bapak Ibu dosen mata kuliah Evaluasi Gizi dalam Pengelolaan Pangan dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nada Hanifah Larasati dengan NIM 20-46737-TP-13015 akan memaparkan hasil review saya mengenai paper yang berjudulkan Microwave Preheating Increases the Resistance Starch Content in Cooked Rice with High Water Contents yang saya ambil melalui jurnal International Journal of Biological Macromolecules. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya paparkan hari ini. Oke, langsung aja kita ke aspek yang pertama, yaitu introduction atau pengenalan. Oke, yang pertama, pati ini merupakan biopolimer yang terbentuk dari polimerisasi glukosa dan juga merupakan bahan makanan utama bagi manusia. Nah, salah satu makanan yang banyak mengandung pati ini adalah tumbuhan-tumbuhan biji-bijian seperti beras. Nah, beras itu juga udah banyak banget dikonsumsi di masyarakat di seluruh dunia. Nah, karena akhir-akhir ini kan banyak sekali makanan instan yang marak gitu kan, penyajiannya tinggal dipanaskan ulang dan lain sebagainya. Salah satu produknya ini yang sangat populer sekarang itu adalah nasi instan. Nah, nasi instan itu biasanya dilakukan pemanasan ulang dengan menggunakan microwave. Nah, alasannya kenapa? Karena microwave ini dirasa metode yang paling praktis dalam menghasilkan produk yang sudah panas ulang gitu. Nah, secara teoritis ini diketahui bahwa proses pemanasan ulang tersebut dapat menaikkan kadar pati resisten dalam produk yang mempunyai kadar pati yang tinggi. Nah, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi air dan juga daya microwave selama pemanasan ulang terhadap kadar pati resisten dalam nasi yang sudah didinginkan. Oke, selanjutnya kita bakal cari tahu apa aja sih bahan dan alatnya dan juga gimana caranya. Yang pertama ini ada bahan. Nah, bahannya sendiri digunakan beras indica yang bisa dilihat di gambar ini memiliki morfologi yang lebih panjang-panjang gitu daripada beras-beras yang lainnya. Nah, beras indica yang digunakan ini mengandung pati sebanyak 83,98% dry basis. Lalu digunakan dua macam enzim, yaitu alpha amilase dan glukosidase. Digunakan pula glukoskit dan juga chemical reagents yang lainnya. Nah, untuk persiapan sampel ini awalnya beras sebanyak 600 gram itu dibilas dengan air, dicuci, lalu dibagi dua untuk dilakukan dua perlakuan. Yang pertama, penambahan air dengan rasio beras dan air 1:1,1 yang punya kode WC 1,1, dan juga yang kloter selanjutnya itu penambahan air dengan rasio berasnya 1:1,5 yang punya kode WC 1,5. Nah, lalu semua sampel tadi itu dimasak di dalam rice cooker. Lalu selanjutnya nasi yang udah jadi, yang udah masak tadi dibungkus dengan menggunakan plastik wrap dan dilakukan pendinginannya pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam pada refrigerator. Nah, setelah dingin, nasi itu nanti dibentuk menjadi silinder dengan berat 50 gram, ukuran diameter 3 cm dan ketinggian 3 cm. Nah, nasi-nasi tersebut nantinya akan dilakukan 4 perlakuan. Yang pertama itu tanpa pemanasan ulang, yang kedua microwave dengan daya 4 watt per gram selama 90 detik, yang ketiga microwave 8 watt per gram selama 48 detik, dan juga microwave 12 watt per gram selama 25 detik. Untuk waktu-waktunya ini ada perbedaan di antar perlakuan karena yang diinginkan itu nasi mencapai suhu 73 derajat Celcius. Nah, setelah sampelnya udah jadi, kita ngelabelin sampelnya. Nah, yang pertama ini kategori yang WC 1,1. Seperti yang udah saya sampaikan tadi, kalau kategori ini itu berarti nasi dengan rasio beras
dan juga airnya itu 1:1,1. Nah, untuk nama-nama di belakangnya seperti untreated, MW4, MW8 dan juga MW12 itu merupakan daya microwave. Untuk yang untreated berarti tanpa pemanasan ulang, untuk yang menggunakan MW itu berarti microwave dengan daya yang berbeda. Begitu juga dengan kategori yang satunya, yaitu WC 1,5 dengan rasio beras dan airnya 1:1,5. Nah, setelah ngapelin lamanya, kita lanjut ke metodenya. Nah, metodenya ini digunakan 5 macam metode. Ada scanning elektron mikroskopi untuk melihat morfologi dari sampel nasi, lalu ada small angle X-ray scattering untuk mengidentifikasi struktur nano atau nanostructure dari sampelnya, lalu ada X-ray diffraction untuk mengidentifikasi struktur kristal dari sampel nasi, lalu ada Fourier transform infrared spectroscopy untuk mengetahui short range ordered structure, lalu yang terakhir ada in vitro digestion untuk identifikasi karakteristik pencernaan pati secara in vitro. Nah, untuk analisis statistikalnya itu digunakan perangkat lunak MS Excel 2010 dan juga SAS 9,2. Sekarang kita lanjut ke hasil dan juga pembahasannya. Nah, yang pertama ada morfologi dari hasil scanning electron microscopy. Untuk WC 1,1 untreated, butiran beras yang diidentifikasi adalah balok dan tidak beraturan dengan permukaan halus. Lalu WC 1,1 MW4 memiliki pori-pori yang lebih kecil daripada WC untreated. MW8 secara signifikan lebih besar daripada MW4 dan bentuknya seperti honeycomb atau sarang lebah. Lalu untuk WC 1,1 MW12 pori-porinya menjadi lebih kecil kembali. Lalu untuk kategori WC 1,5 yang untreated menunjukkan pori-porinya yang kecil dan seperti bentuk spons gitu. Kalau yang MW4 pori-pori yang terbentuk jauh lebih besar dan bergerombol padat. Lalu untuk MW8 menunjukkan pori-pori yang lebih besar lagi dan dinding antar lubangnya itu lebih tebal daripada yang WC 1,1 MW8. Lalu yang MW12 ini menampilkan lebih sedikit pori-pori daripada MW8. Nah, dapat disimpulkan dari kategori morfologi ini, yaitu kelompok sampel WC 1,1 dan 1,5 ada kemungkinan bahwa ketika dayanya semakin tinggi, durasi pemanasannya juga singkat, gelombang mikro cenderung menyebabkan peleburan bahan sehingga pori-pori yang dihasilkan lebih banyak. Lalu yang kedua ini ada nanostructure. Nah, untuk kelompok sampel WC 1,1 tampaknya telah terjadi penurunan dan juga peningkatan keteraturan struktur nano dari pati sampel selama pemanasan ulang dengan microwave. Lalu pada kategori WC 1,5 enggak secara signifikan terlihat perubahannya, namun di sampel MW8 menunjukkan intensitas semburan bahu yang sedikit lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada struktur kristal dari sampel nasi yang diuji. Pada kelompok sampel WC 1,1 ini menunjukkan karakteristik struktur kristal tipe V dan juga B. Namun setelah itu grafik memberikan kesan bahwa
pada sampel hanya kristal tipe B saja yang tetap berada di sampel. Lalu untuk kelompok sampel WC 1,5 menunjukkan karakteristik struktur kristalnya tipe V saja, karena tipe B susah terbentuk. Nah, tipe B ini itu terbentuk akibat adanya rekristalisasi setelah pemasakan. Kalau misalkan kandungan airnya tinggi, rekristalisasinya itu akan susah berjalan karena mempersulit penataan ulang rantai, karena rantainya lebih terpisah kayak gitu. Pada kadar air 1,5 ini pemanasan lebih lanjut dengan microwave pada power yang berbeda tidak secara signifikan mengubah struktur dari kristal. Lalu yang keempat ada short range order structure atau struktur keteraturan jarak dekat. Pada kelompok WC 1,1 nilai R-nya itu serupa semua, menunjukkan pemanasan dengan microwave ini tidak secara signifikan mengubah keteraturan jarak dekat pati. Lalu pada kelompok WC 1,5 serupa juga, namun ditemukan nilai R pada sampel MW12 ini sedikit lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kadar air 1,5 dan dengan daya tingkat yang cukup tinggi yaitu MW12, perlakuan tersebut dapat mengurangi keteraturan jarak dekat dari pati yang diuji. Lalu ada juga hasil dari uji in vitro, yaitu karakteristik pati tercerna. Nah, jika kita bandingkan kondisi untreatednya dengan kondisi yang dilakukan pemanasan, pada seluruh sampel ini memiliki kadar RS yang lebih tinggi daripada kondisi untreatednya. Namun hal tersebut tidak ditemukan pada sampel WC 1,5 MW4 yang memiliki kadar pati resisten yang lebih rendah daripada WC 1,5 untreated. Untuk kelompok WC 1,1 peningkatan resisten starch tersebut diikuti dengan peningkatan SDS dan juga penurunan RDS. Lalu pada kelompok 1,5 peningkatan RS tersebut diikuti dengan adanya penurunan SDS dan juga peningkatan RDS. Jadi kesimpulannya, pemanasan ulang nasi dengan menggunakan microwave dapat meningkatkan kadar pati resisten. Berikut adalah jurnal-jurnal yang dipakai pada review jurnal kali ini. Sekian review jurnal dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.